Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Kirana. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Bau serbuk gergaji basah dan damar pinus adalah satu-satunya wewangian yang diizinkan masuk ke dalam hidup Hedo. Pria parubaya itu berdiri di bengkel kayunya yang sunyi, jauh di balik pegunungan berlumut. Jari jemari yang dulunya terbiasa mengepalkan tinju maut, kini lihai memahat pola sederhana pada sebatang kayu jati. Hedo adalah seorang seniman kini, bukan lagi seorang pembunuh. Usianya memasuki pertengahan 40-an. Namun di mata para pengunjung desa, ada kemuraman abadi di balik sorot matanya yang tajam. Sang naga hitam, julukan itu telah dikubur bersama abu dari perang yang melahirkannya 10 tahun lalu. Hedo pensiun, membawa serta trauma pengkhianatan dan ribuan nyawa yang melayang di tangannya. Lelaki itu hanya menginginkan ketenangan sederhana, memotong, memahat, bernapas tanpa perlu membelah diri. Beberapa pejalan kaki sesekali singgah, membawa kabar burung dari dunia persilatan yang telah Hedo tinggalkan. Mereka berbicara tentang kekuatan naga hitam yang legendaris, keahlian bela diri yang tak tertandingi oleh master gaib manapun. Hedo hanya mendengarkan sambil mengamplas permukaan meja kayu, tidak merespons. Kabar burung tersebut mengingatkan pada alasan utama memilih hidup terasing. Dirinya terlalu berbahaya, dan kesunyian adalah satu-satunya hukuman yang dapat diberikan kepada diri sendiri. Jauh dari ketenangan bengkel Hedo, bayangan baru mulai merayap di tanah datar. Mereka menamai diri prajurit pembelah, sebuah faksi baru yang mendewakan kekuatan master gaib. Para pembelah tersebut menganggap diri sebagai evolusi tertinggi dalam dunia seni bela diri. Mereka menyebar sebuah manifesto ideologis yang kejam. Petarung biasa, siapapun yang hanya mengandalkan teknik, disiplin fisik, dan energi internal Kai tanpa berkah kekuatan gaib, dianggap sebagai sisa-sisa peradaban lemah. Kehadiran petarung biasa adalah noda, kelemahan, dan harus dimusnahkan demi mencapai tatanan baru yang sempurna. Di kota-kota besar, kampanye pembersihan dimulai tanpa ampun. Rekaman video amatir menyebar. Defender Warriors memamerkan kekuatan mereka semburan energi murni, manipulasi elemen, dan kecepatan super. Dalam sekejap mata, dojo-dojo legendaris yang hanya mengandalkan pelatihan fisik runtuh. Kepanikan masif menjalar. Kekuatan gaib telah menjadi penentu takdir, dan pembelah bertekad memegang kendali penuh. Malam tiba, di tengah rintik hujan, sebuah bayangan terhuyung-huyung di ambang pintu bengkel Hedo. Itu adalah Ryan, bekas murid Hedo dari masa lalu, seorang petarung biasa yang dihormati. Tubuhnya penuh luka bakar gaib yang mengerikan. Hedo menjatuhkan pahatnya. Naluri lama bangkit. Namun, rasa lelah bertahun-tahun menahan gerakan itu. Dibantu masuk ke dalam, Ryan hanya bisa berbisik, menahan rasa sakit. Para pembelah telah berburu di bawah panji-panji Hedo. Mereka menggunakan nama naga hitam dan meniru beberapa teknik khasnya untuk menjebak dan menghancurkan lawan. Mereka menodai kehormatanmu, Master, ujar Ryan. Darah mengotori lantai kayu. Ryan telah menjadi umpan, dan akhirnya, nyawa pejuang itu tak tertolong. Mantan master itu duduk di samping tubuh Ryan yang dingin hingga pagi tiba. Kehadiran kawan lama tersebut, dan pesan terakhirnya, seperti palu goda menghantam dinding pertahanan Hedo. Keinginannya untuk tetap terasing mulai retak. Hedo menolak kebangkitan. Tetapi fitnah yang disebarkan musuh mengancam bukan hanya kedamaian, tetapi juga seluruh pengorbanan masa lalunya. Jauh di wilayah terlarang, Letnan Master Zela, seorang pemimpin prajurit pembelah yang terkenal cerdas dan licik, mengawasi operasinya di bekas markas latihan kuno aliansi seni bela diri. Ironisnya, markas ini adalah tempat Hedo menguasai sebagian besar kemampuannya. Zela tidak mencoba membunuh Hedo. Ia sedang memancing. Zela memerintahkan pasukannya untuk melancarkan serangan cepat menggunakan teknik-teknik yang dimodifikasi agar menyerupai gaya bertarung naga hitam. Rumor pun menyebar dengan cepat melalui jaringan intelijen pembelah. Sang naga hitam telah kembali dan mendukung tujuan pembersihan master gaib. Para petarung biasa yang putus asa dan mencari perlindungan berbondong-bondong menuju markas lama Hedo, hanya untuk dijebak dan dibantai oleh Zela dan para pengikutnya. Berita tentang kembalinya Hedo sebagai antek pembersih mencapai telinga Hedo di desa terpencil. Tindakan ini mencoreng kehormatan naga hitam, sebuah nama yang telah disucikan melalui pengorbanan darah. Kehormatan Hedo telah dipermainkan, dan pemanfaatan yang ceroboh ini menjadi pemantik yang tak terhindarkan. Langit pagi itu merobek kesunyian dengan kilatan cahaya ungu.
prajurit pembelah tidak datang secara perlahan. Mereka muncul dalam ledakan energi gaib di tengah desa. Target mereka bukanlah Hedo, melainkan seorang gadis kecil bernama Risa, yatim piatu yang selama ini dirawat Hedo. Gadis tersebut, meski belum menyadarinya, memiliki potensi kekuatan master gaib yang terpendam, sebuah sumber dan berharga bagi faksi pembelah. Hedo bergegas keluar dari bengkelnya, tanpa senjata, hanya membawa amarah yang bertahun-tahun ia tahan. Dia berhadapan dengan sekelompok Defender Warriors yang dipimpin oleh seorang master tingkat rendah. Master gaib itu hanya menyeringai. Kau tidak perlu ikut campur. Naga hitam, kami hanya memetik buah yang matang. Hedo melepaskan sebagian kecil dari kainnya yang tersimpan. Itu bukan serangan, melainkan sebuah gelombang kejut murni yang menghantam udara. Pertarungan singkat itu menunjukkan kecepatan dan kekuatan teknik murni yang melampaui kemampuan gaib para prajurit biasa. Namun, sang master, meskipun terdesak, berhasil memanipulasi energi di sekitarnya. Hedo berhasil melumpuhkan 3 prajurit. Tetapi ledakan energi gaib sesaat mengalihkan perhatiannya. Detik yang menentukan itu cukup bagi master gaib untuk menyambar Risa dan menghilang, meninggalkan Hedo berdiri di tengah puing-puing desa yang terbakar. Tangan kosong, dan mata berkobar oleh kegagalan. Tidak ada lagi waktu untuk penyesalan. Hedo memasuki ruang penyimpanan tersembunyi di bawah bengkel. Debu tebal menyelimuti jubah tempur lamanya, berwarna hitam pekat dengan bordiran naga perak. Saat pakaian lama itu menempel di kulit, aura sang naga hitam yang legendaris kembali membungkusnya. Hedo melacak jejak energi gaib ke kota terdekat, tempat Letnan Master Zela, pemimpin pembelah yang disebutkan di bab 4, melakukan operasi pengumpulan petarung biasa. Zela berada di sebuah bangunan administrasi yang kini berfungsi sebagai penjara. Tanpa basa-basi, Hedo mendobrak masuk, meruntuhkan dinding dengan pukulan kai terkonsentrasi. Pertarungan melawan Zela adalah yang pertama bagi Hedo melawan master gaib yang sesungguhnya. Zela memanipulasi logam, melemparkan bilah-bilah baja dengan kecepatan sonik. Hedo bergerak dengan kecepatan yang tidak mungkin dicapai oleh manusia, membelokkan proyektil dengan perubahan udara yang diciptakan oleh gerakan tangannya. Dia berhasil menembus pertahanan gaib Zela, menghantam titik vital sang letnan dengan jurus kuno. Zela tersungkur, terluka parah. Kemenangan terasa pahit. Hedo menyadari bahwa setiap pukulan yang mampu menembus pertahanan gaib membutuhkan usaha 2 kali lipat dibanding bertarung melawan petarung biasa. Naga hitam telah kembali, tetapi dunia persilatan telah berubah menjadi medan perang yang lebih sulit. Zela, di ambang kematian, hanya bisa berbisik, kau hanyalah pion untuk Grandmaster. Setelah Zela diurus dan para tawanan dibebaskan, Hedo kembali ke bekas markas lamanya, tempat Zela menjalankan operasinya bab 4. Daripada reruntuhan, tempat itu terasa seperti panggung yang baru selesai digunakan. Hedo menemukan catatan dan diagram, bukan dari Zela, tetapi dari entitas yang lebih tinggi, sang Grandmaster. Dokumen-dokumen itu mengungkapkan seluruh kebenaran. Pemanfaatan nama naga hitam bukanlah sekadar tipuan kejam. Itu adalah bagian dari rencana cermat Grandmaster. Pimpinan tertinggi pembelah ini tahu bahwa Hedo telah pensiun karena pengkhianatan dan kehormatan yang tercemar. Dengan menodai nama naga hitam, Grandmaster memaksanya kembali ke Rine. Tujuannya bukan untuk membunuh Hedo sekarang, tetapi untuk memaksanya bangkit kembali. Grandmaster ingin menguji kekuatan Hedo yang lama. Kenapa? Ada 2 kemungkinan. Grandmaster ingin menghancurkan Hedo di hadapan publik untuk secara simbolis membunuh era persilatan lama. Atau, lebih parah, Grandmaster ingin Hedo yang kuat bergabung dengan faksi pembelah. Sebuah surat bertanda Grandmaster terlampir ditujukan langsung kepada Hedo. Kami menunggumu. Datanglah dan saksikan evolusi yang kau tolak. Hedo mengepalkan tangan. Amarahnya kini berubah menjadi tekad dingin. Dirinya kini tahu siapa dalangnya, dan tahu pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Mengejar Grandmaster tanpa persiapan adalah bunuh diri. Hedo membutuhkan informasi dan, yang lebih penting, seseorang yang memahami cara kerja master gaib. Perjalanan membawanya ke kuil tersembunyi di perbatasan utara, tempat tinggal Jendra, master gaib kuno yang dikenal karena filosofi keseimbangan. Jendra menolak ideologi pembelah, tetapi juga sinis terhadap petarung biasa. Pertemuan itu diselimuti ketegangan. Jendra, seorang pria tua dengan energi gaib yang tenang namun masif, menatap Hedo dengan curiga. Naga hitam, sapa master gaib itu. Aku tahu kenapa kau datang. Kau mencari senjata, bukan aliansi. Hedo menjawab dengan jujur, menceritakan penculikan Risa dan pengkhianatan Grandmaster. Master Jendra setuju membantu,
tetapi mengajukan syarat mutlak. Hedo harus bersumpah, demi Kai yang mengalir dalam darah, bahwa tidak akan kembali ke jalan kegelapan yang menghancurkan dirinya di masa lalu. Tidak peduli seberapa besar godaan atau amarah yang dirasakan, Hedo, setelah hening sejenak, mengangguk. Sebagai balasan, Jendra memberinya akses ke gulungan kuno yang merinci kelemahan dan pola serangan gaib tertentu, serta menyediakan jaringan komunikasi petarung biasa yang masih setia pada prinsip lama. Waktu yang tersisa sangat singkat. Hedo dan Jendra bergerak menuju salah satu titik pertemuan petarung biasa yang tersisa. Sebuah pabrik tua di pinggiran kota. Mereka tiba tepat ketika serangan besar prajurit pembelah dimulai. Master gaib kali ini lebih banyak, dan mereka menggunakan persenjataan canggih yang memancarkan aura gaib. Para petarung biasa, dipimpin oleh beberapa veteran yang putus asa, terdesak mundur, kehilangan semangat tempur. Kedatangan Hedo dan Jendra mengubah dinamika. Jendra berdiri di garis belakang, melindungi petarung biasa dengan perisai energi gaib. Sebuah simbol bahwa tidak semua master gaib adalah musuh. Sementara itu, Hedo beraksi di garis depan. Pukulan-pukulannya lebih cepat, lebih mematikan. Dengan Kai yang dimurnikan, Hedo mengalahkan para prajurit pembelah satu persatu. Hedo berteriak di tengah pertempuran. Suaranya menggelegar layaknya guntur. Aku sang naga hitam. Aku kembali bukan sebagai penguasa kegelapan, tetapi sebagai tameng bagi mereka yang hanya memiliki keberanian. Seruan itu menyalakan kembali api di hati para petarung biasa. Mereka bangkit, bertarung dengan semangat baru, berjuang bersama master gaib yang bersekutu dengan mereka. Pertempuran berakhir dengan kemenangan krusial, menandai deklarasi resmi kembalinya naga hitam ke dunia persilatan. Meskipun memenangkan pertempuran, Hedo sadar betul bahwa kemenangannya sangat tipis. Kekuatan gaib yang bekerja di tingkat fundamental alam terlalu efisien. Kai murni milik Hedo, meskipun kuat, akan kelelahan lebih cepat daripada energi gaib yang terus-menerus diserap pembelah dari lingkungan. Satu-satunya solusi adalah mengaktifkan kembali teknik yang pernah dilarang dan disegelnya. Sebuah metode kultivasi Kai yang berisiko merusak meridian internal secara permanen. Formasi Kai Naga Kegelapan FCDK. Teknik ini memungkinkannya memanipulasi Kai dengan frekuensi yang dapat mengganggu, bahkan menetralkan, energi gaib musuh. Latihan tersebut adalah siksaan. Selama berhari-hari, Hedo terlihat seperti patung batu yang retak. Tubuhnya bergetar hebat saat mencoba menstabilkan Kai yang mengamuk. Jendra mengawasi dengan cemas. Jendra tahu risiko moralnya. FCDK bisa membawa Hedo kembali ke jurang kegelapan dan kekejaman yang pernah ditinggalkannya. Hedo harus berjuang tidak hanya melawan pembelah, tetapi juga melawan sisi gelap dirinya sendiri. Bertekad untuk menguasai teknik tersebut tanpa membiarkan kegelapan menguasai jiwanya. Dirinya harus menjadi naga hitam, tetapi dengan hati yang utuh. Informasi dari Jendra mengarahkan Hedo ke markas tersembunyi Grandmaster. Sebuah struktur kuno yang telah diubah menjadi benteng terapung di atas ngarai terpencil. Malam itu, Hedo melakukan infiltrasi seorang diri. Berbeda dari masa lalunya yang penuh ledakan, pergerakan Hedo kini hening, efisien, memanfaatkan setiap bayangan dan celah. Menggunakan FCDK yang baru dikuasai, Hedo mampu menyelimuti dirinya dalam frekuensi Kai yang rendah, mengacaukan sensor gaib yang sensitif. Di dalam benteng, Hedo menemukan Risa. Gadis kecil itu ditempatkan di sebuah kristal raksasa yang berfungsi sebagai katalis. Risa tidak disiksa, tetapi energinya disedot perlahan untuk memberi daya pada Nexus Gaib sumber kekuatan tak terbatas Grandmaster. Penemuan kedua yang lebih mengejutkan adalah identitas Grandmaster. Bukan orang asing, melainkan seseorang yang memiliki ikatan sejarah yang dalam dengan Hedo. Seorang mantan kawan lama dari aliansi yang dikira tewas dalam pengkhianatan 10 tahun lalu. Pengkhianat itu telah berevolusi, memeluk ideologi gaib secara ekstrem. Sekarang, di tengah ruang utama benteng, Grandmaster menanti, dikelilingi oleh aura energi yang menakutkan. Wajahnya penuh keyakinan superioritas. Grandmaster menyambut Hedo dengan seringai dingin. Kau datang, Hedo, tepat seperti yang kuduga. Aku akan tunjukkan padamu mengapa Kai murni adalah masa lalu, dan gaib adalah takdir. Duel dimulai dengan ledakan. Grandmaster menyerang dengan gelombang energi gaib murni, mampu membelah baja. Hedo melangkah maju. Jubah hitamnya berkibar. Dia mengaktifkan FCDK secara penuh. Aura hitam kehijauan muncul, bukan karena kegelapan, melainkan karena distorsi yang diciptakan Kai-nya. Teknik terlarang itu bekerja. Setiap serangan gaib yang mendekat akan goyah. Kai Hedo mengganggu stabilitas energi gaib, membuatnya hancur di udara. Hedo,
Sang naga hitam bukan lagi petarung biasa, tetapi antitesis dari Master Gaib. Pertarungan menjadi tontonan kekuatan murni melawan energi yang dimanipulasi. Grandmaster, yang terkejut karena kekuatannya dinetralkan, mencoba memancing Hedo secara psikologis, menyerukan kesalahan masa lalu, dan menawarkan tempat di sisinya. Godaan untuk kembali ke kekejaman lama adalah siksaan fisik dan mental. Hedo hampir goyah, namun teringat pada janji kepada Jendra. Teringat pada Risa. Dengan tekad yang baru dan murni, Hedo melancarkan jurus pamungkasnya, sebuah tinju murni yang telah menyerap semua kai dari meridiannya. Pukulan itu menembus pertahanan Grandmaster dan menghancurkan Nexus Gaib di belakangnya. Grandmaster, tanpa Nexus Gaib, langsung melemah. Kekuatan gaibnya runtuh, meninggalkan kawan lama itu sama lemahnya dengan petarung biasa yang paling dasar. Hedo tidak membunuh, melainkan mengikatnya. Saat kemenangan diraih, Hedo merasakan rasa sakit yang luar biasa. FCDK telah melindungi jiwanya dari kegelapan, tetapi menghancurkan tubuhnya. Meridian kainya terkoyak. Kai yang dulu tak terbatas kini terbatas dan sulit diolah. Harga kemenangan adalah dirinya tidak akan pernah bisa bertarung dengan kekuatan penuh lagi. Risa dibebaskan dari kristal. Aman, tetapi potensinya tetap ada. Jendra tiba bersama sekutu petarung biasa yang tersisa, menyaksikan naga hitam yang terluka, namun damai. Mereka mengamankan Grandmaster dan para letnan utamanya. Ideologi pembersihan telah dipatahkan. Dunia persilatan kini berubah. Hedo tidak kembali ke pengasingan total. Bersama Jendra, Master Gaib yang berpegangan pada filosofi keseimbangan, Hedo mendirikan kembali aliansi, sebuah sekolah baru yang mengajarkan harmoni antara Gaib petarung biasa dan Gaib Master Gaib. Sang naga hitam tidak lagi memimpin perang, tetapi memimpin jalan menuju keseimbangan. Jubah hitamnya disimpan, diganti dengan pakaian sederhana, dan meskipun kainnya terbatas, tatapan Hedo kini memancarkan kedamaian sejati yang belum pernah dirasakan selama bertahun-tahun. Hedo, sang naga hitam, telah menemukan penebusan, bukan melalui pengasingan, melainkan melalui pengorbanan dan pelayanan pada generasi yang akan datang.